Assalamualaikum sahabatku semua yang ada di luar sana, para pemirsa. Selamat malam, good evening all everybody. Jelang tengah malam, talk show misteri, horor dan mencekam dan mengerikan. Nah, saat ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan sangat dikenal di dunia, di mancanegara, ya kan, dan kepada teman-teman juga yang ada di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika menontonnya channel Paulu Tungga ini. Jadi Pak Bolrat Singh ini adalah ya tidak asing lagi ya dengan marga Singh ya. Singh itu kalau kita nonton film-film India ya, itu pasti ada produsernya atau direkturnya atau dari sutradaranya marga Singh ya. Pas kebetulan saya bersahabat dengan Mr. Singh ini ya, kami persilakan. Selamat malam Pak Bolrat Singh. Ya. Bisa ada kisah-kisah lain yang bisa diceritakan. Oke, malam pemirsa. Sekarang saya akan cerita tentang tuyul lagi. Tentang tuyul lagi. Iya, tuyul part 2. Oh, yang lanjutan ya, part 2 ya. Iya. Yang pertama, tuyul pertama, mungkin ada pemirsa yang belum nonton, silakan ditonton dulu videonya. Ya, sebuah cerita horor yang lucu, tuyul. Nah, sekarang saya akan menceritakan tuyul lagi, tapi bukan lucu. Menyedihkan, memilukan. Menyedihkan, memilukan. Iya. Cerita tentang seorang wanita, seorang istri, di mana suaminya itu memelihara tuyul sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Dan tuyul itu meminta satu hal dari sang istri, yaitu si tuyul harus minum susu setiap malamnya. Minum susu yang diberikan oleh sang istri. Breastfeeding. Jadi suami itu pelihara tuyul untuk mimik susu gitu ya, mimik susu kepada istrinya. Iya, sang istri itu harus memberikan ASI kepada sang tuyul setiap malamnya, sehingga nantinya sang istri itu mengalami kanker payudara. Waduh. Dan akhirnya meninggal dunia. Nah, itu kisah nyata. Masya Allah. Kisah nyata meninggal dunia karena penyakit kanker payudara karena memberikan ASI kepada tuyul. Wah, itu serem sekali ya. Itu kayak istilahnya kayak bahasa canda ya, kalau bahasa Jepangnya itu ya, susumu kusukai gitu kan. Itu luar biasa itu. Tuyul ngomong kayak gitu kepada suaminya. Susumu kusukai. Iya. Wus, luar biasa sih. Ya, itu permintaan tuyulnya. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Jadi ini diceritakan, jadi saya waktu itu makan warteg lah, ya, makan warteg, ya, di bilangan Kelapa Gading. Oke. Nah, di situ ada seorang nenek, ya, anaknya si nenek ini pemilik warteg tersebut. Oke. Nah, jadi saya ngobrol-ngobrol awalnya sama si anak, ya, tapi terus setelah itu saya ngobrol sama si ibu. Nah, saya tanyakan sama ibu waktu di orang Tegal asli, dulu waktu di Tegal itu ada, kan saya juga ngumpulin cerita-cerita horor gitu ya. Nah, jadi kesempatan ini saya tanya sama ibu itu, Ibu, ada cerita-cerita ini nggak, cerita-cerita yang menakutkan nggak? Itu nggak apa-apa itu. Ibu itu menceritakan masalah tuyul yang mimik susu ke istrinya orang tersebut. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Saya kasih sedikit bahasa Koreanya ya. Ora popo. Kayak gitu. Itu kalau bahasa Koreanya ora popo. Jadi kisah itu kayak gitu ya. Yes. Jadi ora popo itu bahasa Koreanya. Jadi ini cerita ini adalah cerita nyata ya, yang dialamin tetangganya ya. Orang kampung juga lah. Jadi si nenek ini ya. Nenek ini itu dulunya kan di Tegal. Ya, cerita waktu dia itu di Tegal tahun 80-an. Ya, tahun 80-an dia di Tegal. Oke. Nah, ada orang kampung dia, ya, yang tadinya kan tentu nggak ketahuan lah, memelihara tuyul gimana itu nggak ketahuan kan, ketahuannya kan sesudah terjadi gitu ya. Nah, jadi itu ora-popo ya. Ora-popo. Saya kasih bahasa Koreanya lagi, guys. Ora-popo. Nah, itu artinya masalah ini nggak apa-apa diceritakan kepada Mr. Bolrat Singh ini. Iya. Jadi ada orang kampungnya dia, ya, itu yang
yang boleh dibilang nggak punya, yang kurang berada, ya, yang kurang berada, namun perlahan-lahan mereka bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan si suami ini, ya, mereka berdua nih, suami istri aja, masih muda dua-duanya, belum punya anak, ya, masih muda, belum punya anak. Cuma si suaminya ini nggak bekerja, pengangguran itu ya. Pengangguran, ya. Cuma kok orang uang itu mereka kok jadi tambah kaya gitu. Ada aja ya. Kok bisa hidup gitu, karena kerja dua-duanya ya. Nah, seperti itu. Hari warga curiga dong ya. Nah, warga ya curiga. Omongan orang kan kadang-kadang kan bisa dari satu mulut itu berpindah ke mulut lain, ke mulut lain. Jadi cerita satu kampung ya. Nah, dia itu digosipkan ya itu tadi memelihara tuyul. Tapi kan nggak ada bukti ya. Nggak ada bukti. Nah, sampai ini nih insiden. Endingnya apa itu? Ya, insiden. Insidennya apa? Ya, malapetaka lah untuk keluarga tersebut. Oke, malapetaka. Ya, aku sakit bro. Kenapa bisa malapetaka? Bisa pelihara tuyul itu malapetakanya nggak begitu serem. Nah, ini dia. Jadi tiba-tiba si istri, ya, si istri itu dirawat di rumah sakit, dilarikan di rumah sakit lah. Ya, suatu saat si suami ini panik, ya, membawa istrinya ke rumah sakit. Ya, itu jelang cukup lama lah ya. Dari gosip dia memelihara tuyul ya, tapi memang keadaan ekonominya itu berubah pesat, itu benar. Dan si suami itu tidak bekerja, ya, entah dari mana pemasukannya, ya bisa saja pada waktu itu kan gosip aja dia memelihara tuyul, ya kan nggak ada yang membuktikan, dan orang-orang kampung juga nggak ini kok, nggak menghakimi si suami ini bahwa kamu memelihara tuyul ya. Saya skip ya, brother. Itu biasanya kalau pelihara tuyul itu ada persyaratannya. Permintaan tuyul apa yang di permintaan tuyul dituruti itu apa? Berupa apa itu permintaannya? Nah, ini nih kita akan tahu jawabannya setelah ini nih. Setelah peristiwa ini baru kita akan dapatkan gambaran secara utuh. Ya. Jadi suatu hari si suami ini dengan panik membawa istrinya ke rumah sakit. Oke, di rumah sakit, dan akhirnya tersebarlah cerita bahwa sang istri itu menderita penyakit yang disebut dengan kanker payudara. Wah, ampun, kasihan sekali ya. Kanker payudara. Oke. Dan akhirnya pula ya, masyarakat kampung itu akhirnya tahu dengan kejujuran dari si suami. Akhirnya si suami ini tobat menceritakan. Waduh. Nah, ini dia. Setelah dia mengalami peristiwa yang tragis ini ya, ya, istrinya itu mengalami kanker payudara. Ya, ya, orang-orang kampung kan juga kepingin tahu ya. Akhirnya si suami itu dia mengaku lah, dia mengaku dosa, dia mengaku kilap, dia mengaku tobat. Ya, penyakit kanker payudara yang didapat istrinya itu karena ulahnya dia bersekutu dengan tuyul. Rupanya tuyul ini setiap malamnya meminta disusui oleh istrinya. Waduh. Si tuyul ini meminta air susu istrinya. Luar biasa itu. Dan itu setiap malam. Suami jahanam itu. Nah, itu dia. Kadang-kadang manusia itu lebih setan daripada setan itu sendiri ya. Ya, betul. Ya, dan si suami ini juga ngaku. Ya, dia ngaku ya bahwa istrinya itu sudah mengeluh, minta stop untuk memelihara tuyul. Stop. Ya, cuma si suami ini nggak mau. Dia nggak mau miskin ya. Dia nggak mau kehilangan uang lagi. Ya, dia nggak mau hidup susah lagi. Ya, jadi dia melanjutkan memelihara tuyul sampai akhirnya si istri ini ya mungkin nggak kuat kali istrinya ya, sakit nggak kuat kali ya, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Baru ketahuan bahwa istrinya itu menderita kanker payudara. Kanker payudaranya dari mana berasal? Karena istrinya itu memberikan air susunya kepada tuyul setiap malam. Jadi tuyul itu nenen terus gitu ya? Agak biasa bahasa itu sih ya guys, nggak apa-apa ya. Nenen terus ke istri orang itu ya? Istilahnya itu adalah si istrinya itu menetei ya? Menetei. Dia kan menetei si tuyul setiap malamnya. Sehingga ya gue sih masuk akal ya. Kalau kita tiap malam itu menetei makhluk gaib tuyul ya, kita juga pasti sakit gitu loh. Nggak mungkin kan?
ya. Iya. Jadi masuk akal ya, tiba-tiba sang istri itu sakit menderita kanker payudara karena itu. Itu juga karena sang suami akhirnya tobat. Dari kejadian itu. Yes. Serem sekali ya. Iya. Jadi tuyul itu minta susu ya kepada istrinya pelihara tuyul itu ya. Betul. Dan ya tragisnya lagi ya, si istri akhirnya meninggal dunia, Bro. Inilahi, tidak bisa begitu ya. Ya mau semoga dosa-dosanya diampuni ya. Ya sebetulnya ya. Ya itu kali ya. Kan kalau kita baca lagi, Bro, kan gue suka baca juga ya literasi ya. Jadi memang ada cerita tuyul itu, bagi siapa yang memelihara tuyul ya, tuyul itu minta ya diberikan susu, air susu ibu, air susu seorang wanita lah, ya itu yang diminta oleh si tuyul. Dan ini nyata ternyata pernah terjadi. Nah ini si nenek di mana anaknya itu punya pemilik warung Tegal ini yang cerita ke saya gitu. Dan itu cerita terjadi di kampungnya di Tegal ya kan, sekitar tahun 80-an. Wis, ya pada tahun itu masih banyak berbau mistik ya. Nah, itu ya. sampai sekarang kan orang yang namanya tuyul itu kan sampai sekarang kan masih katanya kan masih ada aja orang yang melakukan pesugihan dengan tuyul kan. Seperti itu gitu. Nah, itu tragisnya seperti itu. Karena meninggal dunia ya. Akhirnya meninggal dunia itu. Saya tutup ya istri, gitu. kepada pemirsa ya. Iya. Supaya pemirsa mengerti ilmu agama ya. Silakan. Tidak penyampaian kepada teman-teman di luar sana ya. Supaya tidak piara orang-orang gaib atau kuasa-kuasa gaib ya. Oke, sahabatku semua yang ada di luar sana, saya sedikit bicara religius, bicara keagamaan supaya teman-teman, saya sebagai mubalik hanya menyampaikan pemberitahuan supaya teman-teman tidak berbuat dosa. Nah, kisah yang Mr. Bolarti tentang tuyul patu ya, itu menyusui kepada sang piara tuyul itu, kepada istrinya ya kan. Nah, saya beritahu, kalau iblis menyusui atau susu itu, sang tuyul itu menyusui kepada wanita tersebut atau kepada istri yang piara tuyul itu, 1 drum guys minta susunya, waduh badannya bisa kurus kering krempeng, darah guys disedot itu sama sang tuyul, sehingga wanita tersebut mati atau almarhum binasa gitu guys. Jadi sang suami itu betul-betul suami yang sangat jahat, suami yang betul-betul buta ilmu agama, ya miskin ilmu agama. Dengan kemiskinannya dia membinasakan atau mengorbankan istrinya, karena iblis selalu meminta jiwa, meminta nyawa tumbalnya gitu guys, akan mati dan masuk ke api neraka jahanam, punya pasukan. Jadi teman-teman dalam keadaan miskin apapun juga jangan piara-piara tuyul ya. Tuyul itu misalnya anak-anak mesti kecil pakai kolor doang ya kan, kepalanya botak tembem, tapi misalnya anak-anak artinya masih menyusui gitu guys. Nah, sehingga suami itu memberi istrinya untuk nenen, sehingga dikirain cuma sedikit, 1 botol ya kayak manusia-manusia biasa, 1 drum dia minta, sehingga matilah istrinya. Jadi teman-teman janganlah bersekutu sama dunia, janganlah menyembah iblis ya, karena dosa yang tidak terampuni. Wassalamualaikum, bye, see you.